wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 dengan novel Harimau-Harimau karya Mokhtar Lubis. Kami di sini akan mempersembahkan video pembelajaran tentang analisis novel Harimau-Harimau karya Mokhtar Lubis. Perkenalkan, nama saya Ratu Salsabila Asyifa, absen 26 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawiladani dari 12 IPS 4, absen 16. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadelia, nomor absen 20 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya adalah Veronica, absen 12 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida, absen 17 dari kelas 12 IPS 4. Selamat menonton! Sinopsis dari novel Harimau-Harimau karya Mokhtar Lubis bercerita tentang sekelompok pencari damar di hutan Sumatera yang dipimpin oleh Wakatok. Perjalanan mereka berubah mencekam ketika seekor harimau mulai mengintai mereka. Harimau tersebut melambangkan keadilan alam yang memburu dosa-dosa manusia. Konflik moral, keserakahan, dan pengkhianatan muncul di antara para pencari damar, terutama setelah rahasia kelam dan kejahatan mereka terungkap satu persatu. Novel ini menggambarkan perjuangan manusia melawan rasa ketakutan, bersalah, dan karma dalam kehidupan. Tema dalam novel Harimau-Harimau karya Mokhtar Lubis ini adalah masalah tahayul dan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu magic yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Namun, kekuatan ilmu magic masih dikalahkan oleh kekuatan Tuhan yang melebihi dari segalanya. Alur yang digunakan pada novel Harimau-Harimau adalah alur gabung. Alur gabung adalah alur yang meliputi alur maju dan alur mundur. Alur ini terbukti pada cerita Pak Balam pada saat dia sudah diserang oleh harimau. Dia menceritakan mimpinya sebelum mereka bagi pencari damar ke hutan. Dan cerita Pak Haji pada saat dia keliling ke dunia, alur majunya yaitu pada saat persatu rombongan diserang oleh harimau. Beberapa tokoh yang ikonik di novel ini adalah yang pertama, Biar, yang masih lajang. Dia bekerja mencari damar ke dalam hutan. Dia baik dan suka menolong sesama manusia. Yang kedua ada Pak Haji Rahmat, seorang yang sudah tua yang pernah tidak mempercayai Tuhan dan sesama manusia. Yang ketiga ada Wakatok, yaitu seorang guru silat yang disegani orang di kampungnya. Dia merupakan orang yang sangat angkuh, dia pendendam, dengki, iri, hati jahat, dan suka membunuh orang. Dia suka berzina dengan istri orang dan seorang penipu. Yang keempat adalah Talib, yaitu merupakan murid dari Wakatok. Yang kelima adalah Wah Hitam, yaitu seorang yang sudah tua yang berpenampilan hitam-hitam. Dia memiliki ilmu magic yang sangat tinggi. Yang keenam ada Siti Rubiah, yaitu istri dari Wah Hitam. Dia pernah berzina dengan Wakatok dan Buyung. Dia sering disiksa oleh Wakatok dan yang lain sebagainya. Amanat yang dapat dipetik dari novel tersebut yaitu yang pertama, janganlah berbuat curang dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan sebuah kedudukan. Yang kedua, janganlah mudah mengikuti hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, sebelum kita menyuruh orang lain mengakui segala kesalahannya, lebih baik kita terlebih dahulu mengakui kesalahan diri kita sendiri. Yang keempat, maafkanlah segala kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain kepada kita. Yang kelima, jangan pernah mengganggu istri orang lain. Yang keenam, bertobatlah sebelum terlambat. Yang ketujuh, kita harus berbuat jujur dalam menjalani kehidupan. Yang kedelapan, janganlah menyombongkan sesuatu yang kita punya. Yang kesembilan, janganlah mengganggu habitat hewan jika tidak mau hewan tersebut menerkam kita. Yang kesepuluh, janganlah percaya tahayul dan ilmu magic karena kekuatan Tuhan jauh melebihi kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, dalam menghadapi suatu masalah, selesaikanlah dengan bersama-sama agar masalah tersebut dapat cepat diselesaikan. Masih banyak amanat yang terkandung dalam novel Harimau-Harimau, namun di atas adalah beberapa contoh amanat yang bisa kita ambil. Semoga amanat yang diberikan oleh penulis dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya di sini ada sudut pandang dalam novel Harimau. Sudut pandang dalam novel Harimau ini adalah orang ketiga. Dalam cerita ini, narator tidak terlibat langsung dalam kejadian yang berlangsung, tetapi memiliki pengetahuan yang luas mengenai perasaan, pemikiran, dan perspektif karakter-karakter utama. Narator juga dapat menggambarkan tindakan dan perasaan tokoh-tokoh dari luar, memberikan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh. Selanjutnya di sini ada latar novel Harimau. Latar novel Harimau ini mencakup 3 jenis latar utama. Yang pertama itu adalah latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar sosial. Latar tempat cerita ini berlatar di berbagai lokasi yang sebagian besar berada di alam terbuka dan pedalaman, seperti hutan. Hutan ini menjadi tempat utama
yang mendominasi cerita, menggambarkan suasana penuh ancaman, ketegangan, dan misteri. Lalu, ada juga sungai. Sungai ini adalah lokasi yang sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh sebagian besar dari perjalanan mereka. Lalu, ada pondok di ladang Wak Hitam. Tempat ini adalah persinggahan yang menggambarkan suasana tradisional. Lalu, yang terakhir ini adalah kampung, tempat di mana kehidupan masyarakat sehari-harinya. Cerita ini terjadi di tengah-tengah keadaan masyarakat Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang masih mempercayai tahayul. Latar sosialnya ini menyangkut status sosial tokoh dan keadaan atau situasi sosial ketika peristiwa dalam cerita ini terjadi. Status sosial tokoh misalnya kelas menengah ke atas dan situasi sosial. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur gabung. Alur gabung meliputi alur maju dan alur mundur. Ini terbukti pada cerita Pak Balam pada saat dia sudah diserang oleh harimau, dia menceritakan mimpinya sebelum mereka pergi mencari damar ke hutan. Dan cerita Pak Haji pada saat dia berkeliling dunia. Alur majunya yaitu pada saat satu rombongan diserang oleh harimau. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian unsur ekstrinsik. Lalu yang pertama di sini ada biografi penulis dari novel Harimau. Penulis novel Harimau ini adalah bernama Mochtar Lubis. Ia adalah seorang jurnalis dan novelis. Beliau lahir pada tanggal 7 Maret pada tahun 1922 di Indonesia, di Padang. Lalu, beliau ini meninggal pada tanggal 2 Juli pada tahun 2004 di umur 82 tahun di Jakarta, Indonesia dan kewarganegaraan Indonesia. Beliau ini berasal dari keluarga Batak Mandailing yang ayahnya bernama Mara Husin, gelar Raja Pandapotan Lubis, dan ibunya bernama Siti Madinah Nasution. Beliau ini adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Beliau ini juga mengawali pendidikannya di Hollands Island School atau HIS berada di Sungai Penuh, Kerinci pada tahun 1936. Beliau ini terlibat dalam pendirian Indonesia Raya dan majalah sastra bulanan Horizon. Lalu setelah kita mengenali biografi penulis dari Mochtar Lubis, kita akan masuk penghargaan apa sih yang didapat oleh Mochtar Lubis ini. Yang pertama, penghargaan yang dapat Mochtar Lubis yaitu Ramon Magsaysay Award pada tahun 1958 bersama dengan Robert Dick. Yang kedua, ada World Association of Newspapers Golden Pen of Freedom Award pada tahun 1967. Lalu yang ketiga tahun 2000 ini International Press Institute World Press Freedom Harris. Yang keempat pada tahun 1967 World Association of Newspapers Golden Pen of Freedom Award. Lalu yang kelima pada tahun 1958 Ramon Magsaysay Award edit nilai pada Wikidata. Penghargaan yang didapat oleh Mochtar Lubis pada novel Harimau-Harimau yaitu menerima penghargaan buku terbaik dari Yayasan Buku Utama pada tahun 1975. Novel ini juga menerima penghargaan dari Yayasan Jaya Raya pada tahun 1979. Selain itu, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, diantaranya yang pertama atau Inggris sebagai Tiger pada tahun 1991. Yang kedua Belanda and Tiger Wild pada tahun 1982 dan yang terakhir itu Mandarin. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai yang dikandung dalam novel Harimau. Yang pertama, ada nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah memberi pertolongan kepada orang-orang yang sedang sakit, karena dalam kutipan halaman 92-93 diungkapkan Wakatok dan teman-temannya memberi pertolongan kepada Pak Balam yang terluka, membersihkan, mengobati, dan membalutinya, meminumkan obat yang mereka buat sendiri. Yang kedua, ada nilai moral. Esensi yang disampaikan pengarang melalui novel Harimau-Harimau ini ialah dalam keadaan tertekan, karena ketakutan manusia bisa saja melakukan apa saja demi keselamatan diri masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, manusia sudah dikuasai oleh nafsu-nafsu jahat, seperti nafsu ingin menang sendiri,
nafsu ingin memenuhi kepentingan sendiri dengan segala cara, nafsu untuk membunuh, dan nafsu untuk berbuat zolim. Masih dengan nilai moral. Pesan moral yang dapat diambil dalam novel ini adalah perkataan Pak Haji ketika hendak menghembuskan nafas terakhirnya kepada Buyung dan Sanib. Kemanusiaan hanya dapat dibina dengan mencinta dan bukan dengan membenci. Orang yang membenci tidak saja hendak merusak manusia, dirinya sendiri. Ingatlah, hidup orang lain adalah hidup kalian juga. Sebelum kalian membunuh harimau-harimau yang buas itu, bunuhlah terlebih dahulu harimau dalam hatimu sendiri. Mengerti kalian? Percayalah pada Tuhan. Tuhan ada, manusia perlu bertuhan. Yang ketiga, ada nilai agama. Nilai agama yang terungkap pada novel ini yaitu adalah menasihati orang-orang yang telah berbuat kejahatan, melakukan tobat, dan minta ampun atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Meminta ampun kepada Tuhan dengan cara bersujud selalu, mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan, berbicara dengan membuka mata dan memandang awan. Masih dengan nilai agama, terdapat dalam kutipan sebagai berikut. Kemudian Pak Balam membuka matanya dan memandang, mencari muka Wakatok. Ketika pandangan mereka bertatap, Pak Balam berkata kepada Wakatok, "Akulah dosa-dosane, Wakatok, dan sujudlah kehadirat Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan Sang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Akuilah dosa-dosamu juga supaya kalian dapat selamat keluar dari rimba ini, terjatuh dari bahaya yang dibawa harimau-harimau. Biarlah aku yang menjadi korban." Selanjutnya, yang keempat, nilai budaya. Permasalahan tentang perkawinan yang merupakan penggambaran obsesi Mokhtar Lubis dalam novel Harimau-Harimau, yaitu tidak adanya kebahagiaan dalam perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai sesuatu yang tidak perlu dikaitkan dengan dasar-dasar nilai dan norma-norma tertentu. Ia boleh saja dibentuk dan ditiadakan sekiranya kedua pasangan berkeinginan untuk itu. Jadi kehadiran lembaga perkawinan tidak ada artinya ketika tidak perlu adanya. Masih dengan nilai budaya. Calon suami dan calon istri boleh saja membentuk suatu ikatan perkawinan jika mereka berdua berkeinginan untuk itu. Begitu pula terhadap pasangan suami istri, mereka boleh memutuskan ikatan perkawinannya jika mereka tidak berkesesuaian lagi tanpa melalui suatu tatanan nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Majas metafora. Senapan lantaknya sudah amat tua, akan tetapi bagus sekali. Senapan tua di sini bukan hanya berarti senapan yang sudah lama, tetapi juga mengandung makna sebagai simbol pengalaman dan ketahanan. Senjata adalah perhiasan lelaki. Dalam kalimat ini, senjata tidak hanya diartikan sebagai alat untuk berburu atau bertahan, tetapi lebih sebagai simbol kebanggaan dan kehormatan bagi seorang lelaki. Majas personifikasi. Beruanglah yang kalah dan lari masuk hutan. Di sini, beruang diberi sifat seperti manusia yang bisa kalah dan lari. Meskipun dalam kenyataannya, beruang adalah hewan yang bertindak secara naluriah. Majas hiperbola. Senapan lantaknya sudah amat tua, akan tetapi bagus sekali. Ini mengandung unsur hiperbola di mana kata amat tua digunakan untuk menekankan bahwa senapan tersebut sudah sangat lama. Majas simile atau perbandingan. Tak ubahnya seakan hutan dalam cerita tentang dua peri dan bidadari. Hutan digambarkan seperti dalam cerita dunia peri, membandingkan suasana hutan dengan fantasi yang indah, yang seakan selalu dipelihara dan dibersihkan. Perbandingan ini mengacu pada kesan hutan yang tampak terawat dan rapi, seolah-olah ada yang merawatnya. Majas simile atau perbandingan. Tak ubahnya seakan hutan dalam cerita tentang dua peri dan bidadari. Hutan digambarkan seperti dalam cerita dunia peri, membandingkan suasana hutan dengan fantasi yang indah, yang seakan selalu dipelihara dan dibersihkan.
Perbandingan ini mengacu pada kesan hutan yang tampak terawat dan rapi, seolah-olah ada yang merawatnya. Perawakannya kukuh dan keras, rambut yang masih hitam, kumisnya panjang dan lebat, otot-otot tangan dan kakinya bergumpalan, tampangnya masih serupa orang yang baru berumur 40-an saja. Ini adalah simile karena menggambarkan kekuatan fisik Wakatok yang tampak lebih muda dari usia sebenarnya membandingkan tubuhnya dengan orang yang lebih muda. Citraan penglihatan visual. Senapan nantaknya sudah amat tua, akan tetapi bagus sekali. Laras besinya penuh dengan ukiran halus. Kalimat ini memberikan gambaran visual tentang senapan yang sudah tua, namun masih memiliki keindahan yang terlihat. Dengan ukiran halus di laras besinya, senjata adalah perhiasan lelaki, pisau belati atau keris, atau parang di pinggang adalah pelengkap pakaian lelaki. Gambaran visual tentang senjata yang melekat pada seorang lelaki dan menjadi bagian dari penampilannya. Citraan pendengar atau auditori. Wakato senapan biasanya jarang dia membawa senapan jika mendamar. Kalimat ini memberikan citraan tentang suara atau bunyi senapan yang hanya digunakan dalam kondisi tertentu, seperti berburu. Yang kedua, citraan perasaan atau emosi. Mereka tertawa, mereka menangis, mereka mimpi, mereka berharap, mereka marah, kesal, sedih, seperti juga orang lain di kampung. Kalimat ini menggambarkan emosi yang dirasakan oleh para tokoh yang menunjukkan mereka adalah manusia biasa yang memiliki perasaan. Mengenai situasi novel Harimau karya Mukhtar Lubis. Novel Harimau karya Mukhtar Lubis menggambarkan situasi di pedalaman hutan Sumatera yang penuh ketegangan, konflik, dan simbolisme. Berikut adalah situasi utama dalam novel. 1. Perjalanan berburu harimau. Kisah berpusat pada 7 orang pemburu yang dipimpin oleh Wakatok, seorang tokoh tua yang dianggap bijaksana dan berpengalaman. Mereka masuk ke dalam hutan untuk berburu harimau yang telah meneror desa. Dalam perjalanan, menghadapi ancaman nyata dari seekor menyerang kelompok mereka satu persatu. Harimau ini bukan sekedar binatang buas, tetapi juga menjadi kekuatan alam dan karma atas perbuatan manusia. Yang ketiga, ketegaran antara karakter. Selama perjalanan, konflik antar manusia muncul, mengungkap karakter sejati masing-masing. Perilaku licik, ketamakan, dan pengkhianatan mulai terkuak, terutama saat mereka menghadapi situasi berbahaya. Simbol dan pesan moral. Dalam novel ini juga melambangkan dosa, ketakutan, dan karma. Mukhtar Lubis menggunakan situasi ini untuk menggambarkan manusia saat berada di bawah tekanan, bagaimana keserakahan, rasa takut, dan kebusukan moral bisa muncul. Dan yang terakhir, kematian dan pertarungan hidup. Dalam ketegangan, beberapa anggota kelompok mati akibat serangan harimau. Situasi ini memunculkan perjuangan untuk bertahan hidup dan memperhatikan sisi gelap manusia. Dan terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis unsur-unsur beserta kebahasan dan novel Harimau karya Mukhtar Lubis. Novel Harimau ini menggunakan alur maju mundur dengan tema, yaitu masalah tahayul dan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu magis yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Namun, kekuatan ilmu magis masih bisa dikalahkan oleh kekuatan Tuhan yang melebihi dari segalanya, serta beberapa tokoh yang terkenal seperti Wakatok dan lain sebagainya. Dan beberapa amanat yang disampaikan oleh penulis, yaitu janganlah berbuat curang dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kedudukan. Selain itu, ada pun biografi si penulis yang lahir pada 7 Maret 1922 dan beserta beberapa penghargaannya. Yang paling utama adalah novel penghargaan dari novel ini, yaitu mendapatkan penghargaan buku terbaik dari Yayasan Buku Utama pada tahun 1975. Selanjutnya, ada nilai-nilai yang terkandung dalamnya, seperti nilai sosial, moral, agama, dan budaya. Terdapat pula kaidah kebahasan yaitu majas, personifikasi, metafora, dan simile. Yang terakhir, dalam novel Harimau juga terdapat citraan situasi dalam novel Harimau ini ialah ketegangan, konflik, dan simbolisme. Novel ini sangat direkomendasikan untuk para pembaca yang gemar dengan novel yang bersituasi mencekam, tegang, dan banyak konflik. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.